Saya kadang suka masih belum betul tahu tentang konstelasi apa aja yang ada di DPRD. Ya, saya sama teman-teman yang lain kesini bersilaturahmi ingin menanyakan apa aja sih yang ada di DPRD. Ternyata ada badan kehormatan. Ya, mungkin itu lebih relevan ketika kami di lapangan itu menemukan aspek-aspek yang kurang apa ya, ketika seorang anggota dewan itu adalah orang yang dihormati dan mempunyai marwah, tapi di lapangan kami sering melihat malah ada yang terlihat dan sampai ada yang dijadikan ya yang terjangkit hukum. Itu bagi saya adalah suatu hal yang minor, males kalau misalnya kita memainkan ritme Kabupaten Pangandaran dengan pemerintahan yang saya tadi kasih nilai 80 sekarang berkurang menjadi 70. Karena saya tidak habis pikir dalam komponen pemerintahan Kabupaten Pangandaran ini kok ada yang berstatus sebagai tersangka dalam menjeratkan kasus hukum. Itu saja, Pak. Mungkin kami dari lingkar mahasiswa Pangandaran ingin menanyakan terutama kepada Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran, sejauh mana sih hal ini sudah berlanjutnya? Terus apa aja yang sudah dilakukan oleh BK? Apakah sudah menemukan hasil akhir sampai menetapkan keputusan bahwasanya anggota dewan yang berstatus tersangka tersebut diberikan sanksi? Itu saja, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semasa dan waktu kejadian diindikasikan ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Pangandaran. Pada waktu itu Badan Kehormatan belum terbentuk. Ya, rencananya bulan itu juga tapi beda tanggal, tetapi kasus itu sudah terjadi. Apa yang kami lakukan itu sesuai dengan amanat yang dituangkan dalam tatip dan tata acara BK. Maka kami setelah menerima memo surat dari pimpinan DPRD, maka kami wajib untuk menindaklanjuti. Pertama yang kami lakukan itu sesuai dengan amanat klarifikasi tentang pengaduan, baik pengaduan dari APSI maupun pengaduan dari Pengadilan Sehat. Nah, setelah itu kami memanggil dalam rangka mengklarifikasi pelapor ini, dan yang melapor itu kami undang untuk diadakan klarifikasi sesuai nggak seperti apa yang dilayakan dalam surat tentang kebenaran informasi itu. Yang kedua, kami memanggil terlapor. Kami panggil terlapor dan diminta keterangan sesuai nggak dengan apa yang ditulis atau dilaporkan oleh si pelapor. Yang ketiga, kami memanggil saksi. Saksi pun itu dari setiap pelapor kami panggil saksinya. Pelapor APSI siapa? Ya, saksi dari pelapor Forum Masyarakat Sehat siapa? Termasuk dari pelapor, saksi dari pelapor kami undang. Itu yang kami sudah lakukan. Termasuk kami juga mengundang sebagai saksi gugus tugas tingkat desa. Pada hal ini mungkin kepala desa. Nah, dan terus proses kami lakukan, baik klarifikasi, verifikasi, dan penyelidikan. Tetapi tentunya di kami tidak ada penyidikan. Penyidikan itu ada di kepolisian. Sebetulnya ya alhamdulillah bukan terlambat ya. Ada desakan nggak bisa
bersyukur Pak Dede menguatkan kami dalam hal memproses kasus ini tentunya. Dan perlu kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini adalah tahap akhir sebetulnya. Ya, dan sampai dengan verifikasi dan identifikasi kami ke lapangan. Ya, ke tempat di karantina itu di desa Kertaharja. Nyampe ke sana. Itu dalam rangka menyerap informasi, mengumpulkan data-data, baik itu data informasi maupun data fisik, ya, bukti rekaman, ya, data sumber bukti lainnya. Karena kami pun dalam rangka mengeluarkan nanti rekomendasi yang nantinya diparipurnakan dan ditetapkan sebagai keputusan DPRD dan wajib hukumnya untuk dipublikasikan, kami juga harus hati-hati. Nah, sampai dengan tadi mungkin itu dalam rangka melengkapi dokumen kami. Yang terakhir hari ini tadi jam 10 ya Pak Haji, kami panggil Ketua Gugus Tugas Kecamatan Pak Camat. Nah, dalam rangka mensinkronisasi semua informasi yang sudah keluar, yang sudah disampaikan oleh semua apakah pelapor, terlapor, saksi dan hasil deteksi ke lapangan. Nah, kami meminta keterangan dari dan pertanggungjawaban dari Ketua Gugus Tugas tingkat kecamatan. Dan semua itu sesuai dengan ketentuan yang ada kami lakukan. Dan juga alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan target kami mudah-mudahan tidak ada halangan yang sangat mendasar. Akhir Agustus atau minimal awal September kami sudah mengeluarkan keputusan. Karena dalam hal mengeluarkan keputusan kita juga harus hati-hati, karena bukan seolah kita menghukumi, tetapi memberikan sanksi yang seadanya setimpal dengan apa yang mereka dia lakukan. Ya memang menyayangkan. Ya, itu yang kami sudah lakukan. Jadi intinya kami sudah melakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur oleh yang dilakukan oleh tata acara dan kehormatan. Dan sampai dengan saat ini adalah tahap akhir. Dalam arti kata lain, dalam proses finalisasi lagi. Akan mengeluarkan suatu keputusan nanti. Keputusannya apapun, ya ini mohon maaf, kadang-kadang ada yang nyerepet-nyerepet gitu kan. Nah, kira-kira kumaha gitu. Jadi mohon maaf, hasil proses kami dari mulai ya klarifikasi, verifikasi, identifikasi, pelaporan dan finalisasi ini, mohon maaf kami tidak akan memberikan suatu informasi. Karena kami diwajibkan menjaga tentang kerahasiaan itu. Kecuali nanti pada waktunya keluarkan satu keputusan, itulah mungkin yang diterima atau tidak, itu memang keputusan kami. Sekarang oknum yang ada di anggota dewan itu sendiri sekarang statusnya sudah menjadi tersangka. Jangan sampai hal tersebut malah merusak atau memperburuk citra yang ada di DPRD ini sendiri. Bagaimana sosok seorang anggota dewan yang terhormat tapi tersangka masih bisa bertugas atau ya aktif bekerja seperti itu? Mungkin kalau tetap berjalan seperti ini, maka kinerjanya juga tidak akan maksimal gitu. Jadi mungkin harapan dari kami gitu, kalau bisa bapak-bapak dewan sekalian yang ada di BK, kalau sudah tadi menempuh berbagai upaya-upaya terkait klarifikasi terlapor, memanggil saksi dan mensinkronisasi informasi, saya kira sudah saatnya sekarang menentukan ponis apa gitu yang berlaku untuk diterapkan kepada oknum DPR tersebut. Begitu mungkin Pak. Terima kasih. Apakah ada ultimatum dari proses untuk memvonis seorang anggota DPRD atau seorang anggota dewan yang sudah dinyatakan bersalah? Terima kasih. Saya tidak hak untuk mengintervensi proses hukum, dan proses hukum tidak ada hak mengintervensi proses kami. Cuman tadi juga saya katakan, keluar surat atau ada surat atau tidak, ya kita tetap proses. Apalagi sudah ada surat dari Polres bahwa yang bersangkutan sudah status sudah tersangka,
itu adalah menjadi satu kekuatan bagi kami. Tetapi tentunya tidak bisa serta-merta. Begitu datang surat dari kepolisian, proses di kami belum selesai, lantas jegur diputus. Bisa seperti itu. Tetap proses di kami harus diselesaikan. Ya wajar kalau ada di sekalian, ya anak muda suka yang burung musuh kan gitu. Itu kira-kira itu sabar gitu kan. Tetapi tentunya kami tetap melaksanakan ketentuan yang ada, ya, gitu. Berusaha seadil-adilnya, setertib-tertibnya agar supaya kami tidak melanggar satu ketentuan dan tidak memberikan sanksi yang tidak sesuai, kan begitu. Jadi intinya tidak ada indikasi dan tidak ada niatan untuk memperlambat. Justru kami ingin mempercepat. Tetapi nggak bisa juga diburu-buru, nggak bisa juga dilambat-lambat. Itu sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada dan itu sudah kami lakukan. Ya, wajar kalau jangan ada masyarakat pun sering menanyakan kepada kami, Ira putusan. Tapi kan kami nggak bisa intervensi seperti itu. So kayaknya tiap hari, ya, terus harus tersangka, harus maling, kan gitu. Kalau sih hukuman tapi kan ada satu hal yang memang belum dilakukan dan itu harus dilakukan dan harus dilakukan. Jadi gitu, ya. Insya Allah nggak istilah ulur-ulur atau kami walaupun ada yang ikut intervensi ya. Mohon maaf, kami tidak boleh intervensi. Nah, tadi terkait dengan ada ultimatum ya dalam proses ini. Saya kira kalau yang ultimatum enggak, ya, sampai dengan saat ini enggak ada, ya, tidak ada. Walaupun ada, seandainya ada, kami punya prinsip. Ya, kami punya prinsip dan kami punya pegangan, punya ketentuan. Enggak bisa mereka ultimatum oleh siapapun. Ya, insya Allah kami akan memperoleh amanat itu. Ya, jadi ada ketentuannya. Jadi sekali lagi tidak ada unsur memperlambat atau mempercepat. Itu sesuai dengan alur proses. Yang kedua tentang ultimatum, saya jawab tidak ada unsur ultimatum dari mana. Kami berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan Legislatif dan tempat syarat kepada kehormatan. Dan target kami adalah tadi saya sampaikan bahwa akhir Agustus ini minimal awal September ya, kami sudah mendapatkan satu keputusan dan sudah menetapkan keputusan yang menjadi keputusan DPRD Kabupaten Pangandaran. Sebelumnya terima kasih Pak, kami di sini itu sebagai mahasiswa mempunyai tanggung jawab moral yang dimana kita bisa melihat tidak dipungkiri lah masyarakat dunia yang tidak tahu hukum juga membubarkan suatu kegiatan yang sudah ada payung hukumnya itu adalah salah. Polisi juga sudah membuat keputusan tersebut dan sudah masuk kan suratnya juga tanggal 3. Tidak dipungkiri bahwa hal itu memang, jadi kami kebingungan apakah ini badan kehormatan ini menjaga temannya atau bagaimana gitu. Karena isu itu yang berada di luar seperti itu gitu. Jangan sampai ini Dewan DPRD yang terhormat dibawa itu ada dan sebagainya, dan di sini juga BK sebagai yang menjaga disiplin etika daripada anggota DPR malah seperti tidak ada kerjanya seperti itu gitu. Jangan sampai masyarakat mempunyai paradigmanya seperti itu, seperti itu. Karena tidak dipungkiri bahwa etika profesi sangat penting agar setiap perilaku profesi benar-benar melaksanakan profesinya, sehingga dihindarkan dari perilaku-perilaku yang menyimpang dan dapat menodai si profesi tersebut. Menurut Markus Gunawan, sejatinya profesi politik dalam berbagai tugas dan tanggung jawab dalam untuk memperjuangkan kepentingan publik. Namun tidak dipungkiri bahwa banyak oknum juga yang melakukan memanfaatkan kepentingan untuk kepentingan pribadi ataupun politik ataupun pribadinya ataupun kelompoknya. Itu yang yang dapat diterima oleh masyarakat. Jangan sampai tugas dari Bapak dari BK yang tidak dipungkiri, kita juga semua tahu ada banyak di Google Perda DPRD Kabupaten Pangandaran pasal 72 ayat 1, jika hasil penyelidikan, verifikasi
klarifikasi sebagai dimaksud dalam pasal 71 menyatakan terpadu terbukti bersalah dan badan kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Jadi di sini juga sudah jelas gitu, bahwa jikalau terbukti bersalah gitu. Jadi saya kebingungan gitu. Dari Polres juga sudah ada menyatakan bahwa ini tersangka dan sebagainya gitu. Tapi dari BK ini seperti ya mungkin Bapak sudah mengatakan terus berulang-ulang bahwa kami tidak melakukan apa yang berlaku-laku dan sebagainya. Tapi itu kalau menurut kami tidak apa ya, kami sebagai mahasiswa itu tidak kurang puas ya. Seperti dari atas jawaban Bapak, karena hal yang benar-benar sudah terjadi di depan mata, kalau menurut kami salah juga dan sebagainya itu belum ada juga gitu Pak. Tapi jarak kejadian sampai sekarang itu udah lama. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekarang dari kepolisian ada tersangka, lantas kami harus menjatuhkan hukuman begitu saja, nggak bisa. Ya. Jadi puas atau tidak puas jawaban saya, memang itu yang kami lakukan di Badan Kehormatan, dan tidak boleh melakukan proses hukum di luar ketentuan tata beracara Badan Kehormatan. Jadi itu berjalan, silakan itu mau urusan pidananya, urusan hukum. Tapi yang dilakukan oleh kami adalah proses yang ada di tata tertib ini. Ya, jadi berbeda gitu Pak. Jangan ya solusi seakan-akan harus tersangka lantas BK dia harus tahu bersalah. Jadi nggak bisa. Tetap kami harus melaksanakan proses sesuai dengan tahapan-tahapan kami gitu. Ya. Polisi mangga gitu. Ya, karena ada dua versi. Ya, ada dua versi terkait dengan tindakan pelanggaran hukum terkait dengan undang-undang kekarantinaan COVID, kekarantinaan kesehatan, itu kan undang-undang jelas. Undang-undang ada pelanggaran, ada sanksi pidana itu. Tetapi kalau ditarik ke lembaga DPR-nya, di sini ada tentang kode etiknya, pelanggaran kode etiknya. Baik prosesnya maupun sanksinya itu jauh berbeda. Ya, kalau di pidana di sana kan 1 tahun penjara, denda 1 juta kan gitu. Kalau di kode etik dari mulai teguran tulisan, teguran lisan, diberhentikan dari jabatan AKB, diberhentikan sementara sebagai anggota DPRD, sampai dengan diberhentikan dari keanggotaan DPR. Itu sanksi yang ada di kami cuma itu, tidak ada penjara. Ya. Tapi makanya sekali lagi mohon maaf, ini harus dipahami. Maka kami katakan tidak ada saling intervensi antara proses antara DPK dengan polisi. Kan polisi mau 1 tahun 2 tahun, itu kan sudah jelas. Pelanggaran karantina kesehatan tetap 1 tahun 4 bulan. Ya, denda 100 juta. Kalau di BK, yaitu tadi sanksinya. Yang paling berat apabila melakukan pelanggaran di DPRD itu diberhentikan dari keanggotaan DPRD. Di bawah itu diberhentikan sementara, mau 1 tahun, ya, mau 2 tahun, atau mau 6 bulan.